Ya harus merana kembali ya Sasa ya ternyata untuk IHSG ini karena sekarang berhasil kembali lagi melewati level psikologis di 6.800-an bahkan saat ini berada di level 6.789. Sepertinya begitu terombang-ambing para pelaku pasar dibuatnya karena kemarin sejak penutupan perdagangan setelah cuti panjang bersama dibuka langsung ada apresiasi yang begitu kuat di hari Rabu itu 1,29% dan kembali menembus ke level yang begitu menggembirakan di 6.900. Namun ternyata 3 hari belakangan ini harus konsisten melemah, kembali lagi terjun ke level 6.700-an Sasa. Apa yang menyebabkan IHSG begitu volatil dan pada 3 hari belakangan ini harus terkoreksi beruntun? Iya, Safrina, kalau kita lihat memang tampaknya pelemahan IHSG selama 3 hari beruntun ini menjauhkan level IHSG untuk menatap level 7.000 begitu ya, yang sudah lama tidak disentuhnya. Karena kalau kita lihat secara teknikal sebetulnya support Fibonacci retracement IHSG yang berada di level 0,61 atau 6.806 ini ternyata telah dijebol gitu ya. Betul. Dan kalau kita lihat artinya dengan pelemahan IHSG yang kalau kita lihat hari ini juga dari segi candle tekanan jualnya cukup besar, support IHSG ini berada di Fibonacci retracement di level 0,5 atau berada di 6.755. Kalau misalkan level ini tidak dapat dipertahankan, maka bukan tidak mungkin IHSG akan kembali tersungkur dan menyentuh level 6.600 jika memang tidak ada sentimen-sentimen yang turut memperkuat IHSG untuk kembali menyentuh level 7.000, Safrina. Bahkan untuk Fibo 0,61 sudah akhirnya ditembus ya hari ini sekarang berada di level 6.790-an dan melemah 1,05% begitu signifikan. Bahkan sebenarnya minggu lalu masih ada kemungkinan dan optimisme sendiri tadi kalau Sasa bilang menatap 7.000. Ya, Level yang selama ini sudah lama ditinggalkan ya, tapi memang akhirnya berbalik kembali ke 6.700. Sebenarnya sentimen apa yang menyebabkan akhirnya IHSG harus kembali tersungkur lagi? Apakah memang kekhawatiran di global seperti yang kita ketahui memang masih menjadi lagar utama pergerakan IHSG? Iya, tampaknya memang kekhawatiran pelaku pasar akan krisis perbankan yang kembali muncul ini turut menjadi highlight ya. Tidak hanya sebetulnya di IHSG tapi juga bursa di kawasan regional Asia yang juga kompak tertekan. Karena kalau kita lihat dari sentimen ya setelah adanya kabar bahwa regulator Amerika Serikat menyita First Republic Bank dan mencapai kesepakatan untuk menjual sebagian besar operasinya kepada JP Morgan Chase, bank terbesar di Amerika Serikat. Karena sebelumnya Safrina, 3 bank juga dinyatakan kolaps yaitu seperti Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan juga Silvergate Bank. Dan apa yang menimpa bank-bank Amerika Serikat tentu saja ini membuat investor mempertanyakan stabilitas dari lembaga keuangan regional yang lebih kecil gitu. Jadi memang mengenai First Republic Bank ini juga menjadi sepertinya turutan dari apa yang terjadi di perbankan itu ya memang sekitar sebulan lalu ada gonjang-ganjing di perbankan Amerika Serikat dari Silvergate lalu juga Signature Bank dan juga tentunya Silicon Valley Bank yang tentunya juga akan mempertanyakan sebenarnya bagaimana kekuatan fundamental perbankan di Amerika Serikat ditambah lagi yang baru-baru saja ini adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen sendiri mengatakan ada kekhawatiran pada awal Juni nanti akan terjadi default dari utang Amerika Serikat yang sudah mencapai rasio yang begitu besar dari PDB Amerika sendiri. Seperti apa menurut Anda sentimen ini yang tentunya juga akan sedikit memberikan pengaruh yang begitu sentimental ya untuk utang sendiri di Amerika Serikat. Iya, Safrina, pasar nih juga dikhawatirkan ya dengan adanya utang Amerika Serikat yang tampaknya cenderung bermasalah karena Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen seperti yang Safrina tadi katakan bahwa Amerika Serikat ini tampaknya bakal berpotensi gagal untuk membayar utang atau berpotensi default pada 1 Juni mendatang. Berarti beberapa bulan, beberapa minggu lagi bahkan. Tidak lama begitu ya Safrina, tentu saja ini menambah kekhawatiran atau fear of sentiment global. Nah padahal kalau kita lihat DPR Amerika Serikat yang kini dipimpin Partai Republik memilih untuk menaikkan untuk batas pinjaman nasional. Seperti diketahui bahwa berdasarkan data terbaru per Januari 2023, utang negeri Pemersam bahkan sudah menembus 31 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 461.000 triliun rupiah pada tahun lalu. Angka ini setara dengan 137% dari total PDB-nya. Artinya batas utang tersebut sudah dicapai dan Kementerian Keuangan Amerika Serikat tidak bisa lagi dong untuk menerbitkan obligasinya untuk membiayai belanja. Karena kalau kita lihat secara tren gitu ya dari tahun ke tahun jumlah utang negeri Pemersam ini memang terus meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya defisit fiskal yang terus membengkak. Amerika Serikat ini juga tercatat sebagai negara dengan utang terbanyak di dunia. Dan Amerika Serikat ini ternyata begitu banyak momoknya yang menyerang memang di akhir tahun ini, di awal tahun ini, bahkan sampai dari akhir tahun kemarin dengan adanya rising interest rate juga ya memang memberikan kekhawatiran sendiri terhadap keuangan global. Di satu sisi ada
perintah dan wanti-wanti mengenai dedolarisasi dan lain-lain. Nah, di satu sisi yang juga kita ketahui adalah mengenai Federal Officer Committee Meeting yang akan juga diadakan tahun ini, diadakan juga pada malam ini. Apakah juga akan memberikan sedikit kekhawatiran sendiri mengenai rising interest rate yang juga belum tentu berakhir? Iya, tentu saja Safrina, meski pelaku pasar sudah memprediksi bahwa The Fed tampaknya masih akan menaikkan suku bunga acuan pada pertemuan pekan ini atau nanti akan diumumkan malam ini gitu ya, tapi tampaknya pasar masih menanti nih, seperti apa sih sikap The Fed terhadap kebijakan suku bunga acuan. Padahal kalau kita lihat gitu ya, data tenaga kerja Amerika Serikat, pembukaan pekerjaan ini mencapai level terendahnya hampir 2 tahun terakhir pada periode Maret lalu. Hal ini menandakan bahwa pasar tenaga kerja Amerika Serikat ini semakin lesu. Nah, dengan terus lesunya sektor tenaga kerja, maka hal ini juga dapat membawa The Fed semakin melunak, apalagi jika inflasi terus menurun dan juga mendekati target yang ditetapkan itu 2% gitu ya. Meski demikian, sejauh ini menurut FedWatch CME Group sekitar 91,5% investor memperkirakan bahwa The Fed Tetap akan menaikkan suku bunga acuan sekitar 25 basis point, sedangkan 8,5% ya investor tuh memperkirakan kalau The Fed kayaknya akan mempertahankan deh suku bunga acuannya. Dan yang pasti pernyataan dari Ketua The Fed Jerome Powell malam nanti ini akan dinanti dan akan memberikan petunjuk tentang arah kebijakan moneter The Fed ke depannya. Ini akan sangat dinantikan tentunya oleh pelaku pasar, dan pasar juga tentunya menanti apakah akan ada kejutan begitu ya dari The Fed. Apakah level tersebut ini akan menjadi akhir dari periode kenaikan suku bunga hingga peluang dipangkas pada akhir tahun ini nanti. Jadi memang ada peluang untuk dipangkas pada akhir tahun di 2023 ini karena semua orang ini benar-benar menanti-nanti kapan sih terminal rate dari The Fed Fund Rate ini yang memang sudah naik begitu drastis dari tahun lalu, tepatnya di Agustus 2022 masih di kisar 0%, sekarang di 4,75%, ditambah lagi dengan begitu banyak volatilitas dan ketidakpastian di ekonomi di Amerika Serikat ya. Nah, itu tadi untuk Amerika Serikat yang memang menjadi lagarde utama perekonomian global yang merembet kemana-mana. Di satu sisi seperti apa sentimen domestik? Apakah kita secara domestik masih fundamentalnya masih baik, ataukah sebenarnya juga masih ada kekhawatiran sendiri dalam kekuatan ekonomi kita dan berpengaruh ke bursa efek domestik? Ya, kalau melihat data-data tampaknya memang fundamental kita masih cukup solid begitu dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi pasar sebetulnya masih cenderung mencerna nih data inflasi Indonesia terbaru yang dirilis kemarin. Nah, sambil menanti seperti apa sih rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2023 yang akan dirilis pada Jumat pekan ini. Meskipun inflasi kalau kita lihat melonjak pada April seiring dengan kenaikan permintaan selama periode Ramadan dan juga ada Lebaran gitu ya. Namun inflasi pada Ramadan dan Lebaran tahun ini relatif lebih rendah ternyata dibandingkan Lebaran tahun lalu, tahun 2022. Nah, pada April tahun ini inflasi bulanan tercatat sebesar 0,33%. Sementara untuk inflasi tahunan mencapai 4,33% secara year on year. Nah, kalau kita lihat ini realisasinya justru ternyata lebih rendah juga dari bulan sebelumnya yang mencapai 4,97%, Safrina. Nah, selain data inflasi, ada juga data aktivitas manufaktur Indonesia yang juga dirilis kemarin. Ini juga terbilang cukup baik gitu ya, karena S&P Global merilis data aktivitas manufaktur Indonesia yang dicerminkan dengan Purchasing Managers Index atau PMI bulan April ini berada di angka 52,7. Level ini jauh lebih tinggi ya dibandingkan pada Maret 2023 yang tercatat di level 51,9. Nah, capaian ini pun adalah tertinggi sejak September 2022 atau 7 bulan terakhir. Dan ini juga menunjukkan bahwa PMI manufaktur Indonesia ini sudah berada dalam fase ekspansif selama 20 bulan terakhir. Hal ini memberikan sinyal ya bahwa aktivitas bisnis meningkat ditopang oleh permintaan dari dalam negeri yang lebih kencang, kemudian juga permintaan baru serta volume produksi ini juga meningkat ke level tertingginya selama 7 bulan terakhir, Safrina. Menarik ya kalau kita ngelihat Purchasing Manufacturing Index ini karena memang sudah konsisten selama 20 bulan kita berada di titik ekspansif despite makroekonomi global juga memang masih gonjang-ganjing. Ternyata domestik secara baik masih manufaktur juga masih menopang perekonomian Indonesia. Di satu sisi mengenai inflasi ini juga Sasa kalau kita lihat memang tidak sebegitu tingginya seperti tahun 2022. Kita bisa melihatnya sebenarnya dari dua arah. Inflasi bisa terjaga dan dalam hal ini Bank Indonesia bisa akan terus menjaga level BI 7 days reverse repo rate dipertahankan. Namun di satu sisi apakah ini menjadi sinyal tersendiri? Apakah orang memang sudah berlaku forward looking dengan tidak kepastian, jadi memang tidak begitu spending dalam hal ini dan juga berpengaruh terhadap inflasi. Dan apakah ini juga tercermin terhadap saham-saham atau sektor-sektor yang juga berpengaruh terhadap pergerakan IHSG di hari ini, saham-saham apa yang patut diperhatikan pergerakannya bagi para pelaku pasar?
Iya, Safrina, kalau kita lihat di tengah pelemahan IHSG hari ini, bahkan menjelang penutupan sekitar 40 menit lagi gitu ya, ada saham yang justru menguat. Karena kalau kita lihat ini meskipun belakangan ini saham ICBP ini diterpa isu kena jegal di Taiwan dan juga Malaysia, di mana otoritas di kedua negara itu menarik Indomie rasa ayam spesial dari peredarannya. Namun ternyata pergerakan sahamnya justru tidak terjegal. Karena dalam sepekan kalau kita lihat harga sahamnya ini masih mampu menguat loh, lebih dari 6%. Kemudian dalam sebulan terakhir masih mampu menguat 8%. Padahal secara sektoral, consumer goods justru mengalami koreksi hampir 2%. Kalau kita lihat dari segi kinerja keuangan emiten produsen Indomie, Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP, ini mencatatkan pertumbuhan penjualan neto konsolidasi pada kuartal pertama tahun ini sebesar 11%. Menjadi 19,14 triliun rupiah secara year on year. Nah, ICBP ini juga berhasil membukukan laba bersih senilai 3,95 triliun rupiah atau melonjak hingga 103,72% pada kuartal pertama tahun ini gitu ya, dari kuartal di tahun sebelumnya sebesar 1,94 triliun rupiah. Kalau berdasarkan segmennya nih, penjualan mie instan ini menembus 14,01 triliun rupiah pada kuartal 1 2023 atau naik 14,29%. Tampaknya Safrina menjadi penyumbang ya penjualan Indomie ini. Dengan selera Mie instan. Indomie ini ya yang memang tidak bisa tergoyahkan ya untuk IJPB Karena sendiri. kalau kita memang lihat, ya. Safrina, hari ini ICBP masih mampu menguat 2,16% di tengah IHSG yang bahkan sampai saat ini pelemahannya masih di kisaran 1%. Di satu sisi ini juga memang sangat-sangat bisa terjadi ya, memang melesat 2,16% karena kan memang baru saja ada berita tadi seperti yang Anda sampaikan membukukan laba yang bersih senilai 3,95 triliun dan melonjak 103,72%. Jadi begitu gurih pendapatannya kuartal 1 2023 ini untuk ICBP dan tentunya juga berpengaruh terhadap emitennya yang melesat 2,16% walaupun sebenarnya hari ini pergerakan bursa efek domestik tidak begitu cemerlang, namun kita lihat untuk ICBP menarik untuk diperhatikan bisa tetap mempertahankan gurihnya emiten di 2,16%. Dan kita lihat bersama juga bagaimana ya mungkin pergerakan IHSG sampai akhirnya malam ini untuk domestik dan global, terutama hari ini akan ada pengumuman FOMC apakah untuk the Fed Fund Rate sendiri akan mencapai nilai terminalnya di 5% atau seperti apa, kita masih menanti karena memang jika akhirnya sudah ada kepastian dari global sepertinya IHSG dapat bergerak kembali ke fundamental dan akan kembali menatap 7.000 seperti yang tadi Sasa sampaikan. Ada rasa percaya diri ada bagi rasa pelaku percaya investor diri untuk mungkin sampai melangkah. akhir tahun 2023 ini menanti apa yang terjadi di global yang masih menjadi lagar utama.